Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Pak Ahmad Kartiko, Irjen Polisi, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Yang sangat saya hormati Agustinus Gatot, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika. Yang sangat saya hormati para pejabat Eselon 2 yang telah hadir. Hari ini kita akan membahas terkait penempatan CPMI Korea dan juga Taiwan yang kita ketahui bersama telah tertunda kurang lebih 2 tahun. Walaupun proses negosiasi pembicaraan dengan pihak HRDK, kemudian TETO, Kemnaker, selama ini terus-menerus kita lakukan. Dan terakhir, minggu lalu, saya juga mengambil inisiatif pertama, ya, menelepon Ibu Menaker, kemudian menelepon Sesjen Kemnaker, menelepon Dirjen Kemnaker, sekaligus membawa surat, ya, yang surat itu adalah surat memohon agar Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, karena sesuai kewenangan tentu, untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat dalam hal penempatan CPMI Korea dan juga Taiwan yang tertunda selama 2 tahun. Jadi kalau memang situasinya lambat, pihak lain mengambil inisiatif, ya udah, kita yang harus mengambil inisiatif. Itu yang saya maksudkan. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Nanti bisa ditayangkan. Ya. Sebagaimana yang saya minta minggu lalu. Maaf ya. Saya langsung memerintahkan untuk kita membentuk tim. Ya. Yang tim ini saya namakan tim kerja penempatan pekerja migran Indonesia atau CPMI Korea dan Taiwan. 5 tim di dalamnya. Divisi pengawasan kesiapan sarana kesehatan. Kemudian divisi pelaksanaan OPP, yang itu ex officio langsung, ya, Direktur PPSDM. Ya. Kemudian ada 1 tim asistensi, ya, ada 4 orang. Pertama Saudari Febrina, kedua Saudari Anjani, 3 Saudara Hengki Irawan, dan Saudara Adniotan. Ya. Tim asistensinya ini langsung staf khusus dan tenaga profesional. Ya. Ini happy end-nya memang happy end dari Kedeputian Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika. Hari ini SK saya tanda tangani. Saya sudah minta Pak Depil siapkan draftnya. Nanti untuk masing-masing divisi diisi oleh seluruh koordinator yang ada di Kedeputian Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika. Di situ ada nama Pak Farid, Pak Maruji, kemudian Pak Teguh, Pak Fajar, Pak Firman, Melvin, Pak Judi, Pak Ibu Revina, Pak Ahmad S, Budiono, dan Soniana. Ya, semua masuk. Silakan nanti ketua tim yang juga adalah Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika untuk menetapkan. Per hari ini, saya minta segera keluarkan surat, saya tanda tangani. Ya, selain SK tim, 1 surat ke Kemlu. Ya. Saya sudah minta ke Pak Depil tadi. Tembusan Naker. Kemudian surat ke Naker.
Surat Kenaker pemberitahuan bahwa kita sudah mengambil langkah inisiatif pembentukan tim. Kemudian surat ketiga yang dikeluarkan, surat ke TETO terkait permohonan kita atau undangan kita untuk membicarakan kembali masalah penempatan Taiwan. Kemudian surat ke HRDK, undangan untuk kita melakukan pertemuan kembali, mendiskusikan kembali terkait penempatan CPMI Korea. Kemudian surat ke Dubes Korea, karena Dubes pernah datang ke kantor kita, ini surat kunjungan balasan. Kita bicara dengan HRDK-nya iya, tapi kita juga bicara dengan Dubes Korea. Kemudian surat ke Kepala Perwakilan ya, Taiwan yang ada di Indonesia. Ini semacam KDII ya, KDII, kita yang ada di Taiwan, demikian juga Taiwan. Surat ini harus keluar sekarang semua. Ya. Apa yang akan kita lakukan ini sebetulnya bukan hal baru. Banyak di media sosial seolah-olah kita tidak melakukan apapun. Ya, banyak juga di media sosial yang mengatakan seolah-olah kita tidak bekerja. Ya. Saya ingin sampaikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Sejak Taiwan, Korea menyatakan menutup ya, penempatan pekerja migran Indonesia, kita sudah mengambil langkah-langkah, upaya-upaya pertemuan dengan HRDK maupun dengan TETO Taiwan. Ini saya harus sampaikan nih, tanggal berapa, ya, di mana pertemuan itu dilakukan dan apa isu yang dibahas. Pertama tanggal 2 Desember 2021, tempat di kantor BP2MB. 2020 mungkin ya, bukan 2021, 2020. Ini salah nih, tolong diperbaikin. Ini siapa yang buat itu skemanya? Tolong langsung diralat tuh. Tadi nggak diperhatikan benar sih. Pertemuan membicarakan masalah alasan-alasan kenapa terjadi penutupan penempatan ke Taiwan. 5 Desember 2021, yang kedua di BP2MI, pertemuan dengan TETO Jakarta, ya, isunya terkait penangguhan penerimaan PMI kita masuk ke Taiwan. Kemudian 1 Februari 2021, BP2MI kembali bertemu dengan pihak TETO, perwakilan otoritas Taiwan Indonesia. Masih isu yang dibahas adalah terkait dengan adanya 85 PMI di Taiwan yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 yang tiba pada bulan Oktober dan November 2020. Kemudian 22 Februari 2021, kita berkunjung ke TETO, ya. Yang tadi kita berkunjung ke TETO 1 Februari, 22 Februari berkunjung ke TETO, di mana tanggal 22 Februari membahas rencana pembukaan penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan yang hingga saat ini ditutup, yang saat itu ditutup ya, pada posisi saat itu. 12 Maret 2021 di TETO, penyerahan kontraktor kepada TETO Jakarta sesuai dengan Perban 09/2020 terkait klarifikasi kontraktor dari BP2MI kepada TETO Jakarta karena terjadi kesimpang siuran. Ini juga tidak lepas dari provokasi-provokasi media sosial oleh pihak-pihak tertentu tentunya. 18 Maret 2021 di BP2MI kembali dilakukan diskusi mengenai pembukaan Taiwan. Kemudian 8 April 2021, ya, BP2MI tempatnya pertemuan Joint Task Force keempat Indonesia dan Taiwan. Kemudian 31 Mei 2021 di BP2MI melakukan pertemuan dengan TETO Taiwan. Dan dalam pertemuan tanggal 31 Mei 2021, Taiwan masih tetap menyatakan bahwa Taiwan melakukan lockdown mulai
19 Mei sampai dengan 19 Juni. Karena angka COVID-19 di Taiwan meningkat. Yang Koreanya mana, Pak? Oke, itu Taiwan ya, lewat. Kita lihat Korea sekarang. Dengan HRDK, Korea. Ini penting untuk disampaikan bahwa kita terus melakukan sesuatu upaya ikhtiar kerja. Ya. Jadi salah jika ada yang mengatakan kita tidak melakukan apapun, kita tidak bekerja, kita tidak bernegosiasi dengan Korea maupun Taiwan. Ini kita buka fakta-fakta ini. Tanggal 15 Oktober 2020, bertempat di BP2MI. Kita ketemu rapat dengan Direktur IPS Center tentang PMI, ya, commit worker yang dibatalkan oleh user. Diperoleh kesimpulan bahwa PMI tersebut dapat masuk dalam roster tanpa melalui proses ujian IPS topik. Jadi isunya apa dan apa yang disepakati saat itu. 22 Februari 2021, bertempat di Kedutaan Korea. Rapat dengan Direktur IPS Center dan Adnaker Kedutaan Korea. Diperoleh informasi saat itu bahwa hanya Kamboja yang bisa menempatkan tenaga kerjanya. Ini pertemuan tanggal 22 Februari 2021 ya. Artinya bisa dikatakan 4 bulan lalu. Kemudian PMI yang telah mengurus dan membayar biaya visa apabila nanti dipilih oleh user akan dibebaskan biaya pengurusan visanya. Kemudian bagi PMI yang telah mendapatkan SLC namun gagal berangkat akan diprioritaskan untuk dipilih oleh user. Kemudian BP2MI juga memohon dalam pertemuan itu agar Korea menyampaikan surat resmi bahwa Korea masih menutup kedatangan PMI. Nah, waktu itu Wakil Direktur IPS mengatakan bahwa itu akan disampaikan ke HRD pusat. Ya, namun sampai sekarang belum ada suratnya. 4 Juni 2021, bertempat di BP2MI, dilakukan pertemuan dengan Dubes Korea Selatan. Kebetulan Dubes Korea Selatan datang ke BP2MI, dan dalam pertemuan itu kita sampaikan beberapa hal tentang upaya pembukaan kembali. Itu permintaan kami kepada Dubes Korea Selatan, pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Saya menyampaikan waktu itu langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BP2MI dalam rangka pembukaan kembali ke Korea, antara lain ya, pemberian vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Kemudian kita juga menawarkan rencana kunjungan kerja kita ke Korea Selatan. Kita tawarkan. Kemudian 18 Agustus 2021 bertempat di Kedutaan Korea. Ya. Saya mengutus staf khusus waktu itu. Pertemuan yaitu update tentang kondisi terkini terkait proses penempatan ke Korea Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya sudah kita lakukan, kita tidak tinggal diam, kita terus bekerja, negosiasi, pembicaraan, bahkan update terhadap langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita tempuh. Ini juga terus kita update ke Korea dan Taiwan untuk meyakinkan mereka bahwa kita tidak tinggal diam, dan jika terkait kekhawatiran masalah COVID, maka kita ingin meyakinkan mereka bahwa pemerintah Indonesia juga sudah melakukan banyak hal. Ya. Kemudian untuk tanggal 27 hari ini surat-surat harus kita siapkan. Tanggal 28 besok tim ya, saya minta untuk turun melakukan semacam sidak lah ya, atau memastikan terkait satu sarana-sarana kesehatan. Informasi terakhir untuk Sarkes telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 51 Sarkes. Waktu itu memang Taiwan meminta agar Sarkesnya jumlahnya diperkecil. Dan saat itu sempat meminta BP2MI yang menentukan. Waktu itu kita tolak. Kalau kita yang menentukan, nanti kita bisa dituduh seolah-olah kita main mata dengan pihak Sarkes tertentu, kan gitu ya. Sehingga waktu itu kita minta agar lebih fair ke Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan itu, yaitu 50 Sarkes. Besok kita ingin pastikan bahwa Sarkes yang jumlahnya 51 akan menjadi tempat pelayanan kesehatan yang bisa dinyatakan siap. Ya, jadi ketika saatnya dibuka, maka Sarkes ini sudah siap, dan kita akan yakinkan juga kepada Korea maupun Taiwan. Kemudian selain Sarkes, besok nih, di Kebut ya, saya juga ingin meyakinkan terkait tempat pelaksanaan
OPP kita. Ya. Nanti Pak Anas tolong sebagai Direktur PPSDM, ya, tim besok akan melihat dan memastikan dalam paparan berikutnya bahwa pelaksanaan OPP dengan jumlah yang belum melaksanakan OPP, baik Korea dan Taiwan, kita bisa menyatakan siap, tentu dengan protokol kesehatan. Nah, kalau bisa dalam pertemuan nanti dengan Taiwan dan Korea, kita ajak mereka. Ajak, kita random, sarkes mana yang bisa mereka lihat, kemudian tempat OPP, ya. Jadi ini adalah tindakan-tindakan lanjutan. Jadi jangan juga ini berita keluarnya seolah-olah kita baru bekerja, kita baru melakukan sesuatu. Terkait sarkes, ya memang Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan keputusan 50 sarkes. Sebelumnya tentu kita belum bisa untuk turun memastikan sarkes mana yang harus kita periksa, ya, kita verifikasi. 29 diharapkan kita sudah bisa dengan undangan yang akan kita kirim hari ini, ya, untuk kita bisa bertemu di kantor ini dengan Teto. Teto jadwalnya pagi jam 10. Kemudian HRDK siang jam 2. Tanggal 30 saya minta melalui tim, ya, tim asistensi, pertemuan kita dengan Dubes Korea, ya, pertemuan kita dengan perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia itu bisa dilaksanakan. Jadwalnya nanti dengan perwakilan Taiwan jam 10 pagi di kantor mereka, kantor Teto. Kemudian dengan Dubes Korea bisa dilaksanakan siang jam 2. Nah, ini pun, saudara-saudara sekalian, ini pun yang nggak bisa mau-maunya kita untuk melaksanakan pertemuan, karena kewenangannya antar negara secara bilateral adalah kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemarin juga misalnya banyak pihak yang memaksa kita, ayo dong lakukan sesuatu, negosiasi, duduk bersama dengan mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya udah terbang aja ke Korea, Taiwan. BP2MI memiliki kewenangan yang tidak bisa mewakili atau mengatasnamakan negara atau pemerintah untuk melakukan pembicaraan bilateral antar negara. Pembicaraan antar negara, perjanjian apapun antar negara, ya, terkait ketenagakerjaan, terkait pekerja migran Indonesia diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi nggak apa-apa, ini adalah rekomendasi dan usul-usul kita. Kita dorong pada Naker, ayo, cepat, kan gitu ya. Daripada kita yang lama nunggu, kan gitu. Sekarang kita akan buka, coba ditayangkan yang infografis terkait surat-surat yang dikeluarkan oleh Naker selama ini. Oke, ini ya. Ini penting untuk diingatkan kembali kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dari awal, tadi ya benar. Oke. Banyak pihak atau ada pihak tertentu yang terus membangun isu seolah-olah penutupan Taiwan, penutupan Korea, itu karena BP2MI. Ini kan keliru besar menurut saya. Karena BP2MI hanya badan pelaksana di luar urusan perlindungan, badan pelaksana penempatan. Kita mau menempatkan kemana, sesuai skema yang kewenangannya kita miliki, baik G2G maupun G2P, itu tergantung surat tentang negara-negara penempatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu kan? Ya. Contoh. Pertama kali, Naker mengeluarkan surat. Ini keputusan Menaker nomor 151 tahun 2020 tentang pemberhentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi jelas, yang berhak memberhentikan penempatan itu siapa? Bukan BP2MI, tapi Kementerian Ketenagakerjaan. Itu 20 Maret 2021. Itu yang pertama sekali ya Pak Anas ya, 151. Lihat poinnya tuh. 1. Menetapkan penghentian sementara penempatan PMI. PMI yang dimaksud adalah PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Berarti kita kan? Nah, jadi kita tunduk dan patuh atas keputusan Naker.
Poin 2 jelas, PMI yang dimaksud adalah PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Pelaksana penempatan siapa salah satunya? Yaitu BP2MI. Kedua, PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. PMI perseorangan, kemudian awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing. Kemudian muncul surat keputusan Menaker nomor 294 tahun 2020 ya, kalau nggak salah. Ya, tentang pelaksanaan penempatan, coba dilihat sedikit, digeser layar itu sana. Sana ketutup loh, itu geser. Nah, penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keluar lagi surat Naker. Ya, coba di zoom sedikit, Mas. Di zoom dikit. Apa keputusan Kepnaker 294? Setelah 151, zoom dikit. Di zoom. Ya, waduh. Masa saya yang harus nge-zoom? Keputusannya, 1, membuka secara bertahap penempatan PMI pada negara tujuan penempatan tertentu berdasarkan rekomendasi perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Nggak ada tuh BP2MI disebut di situ. Atas dasar misalnya rekomendasi BP2MI tidak ada sama sekali. Atas dasar rekomendasi perwakilan Republik Indonesia, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, ya, dan pertimbangan negara tujuan penempatan. Terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan. 2, negara tujuan penempatan tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. Poin 2 nggak ada juga BP2MI itu. Ya, negara tujuan penempatan tertentu ditetapkan oleh siapa? Oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. 3, penempatan PMI diprioritaskan untuk penempatan PMI yang telah memiliki visa, penempatan CPMI yang telah terdaftar di Sikop P2MI, C, penempatan CPMI oleh P3MI yang telah memiliki SIP 2MI. Oke. Tidak berhenti di situ, muncul lagi surat. Lanjut tadi yang infografis lembar kedua. Infografis yang lembar kedua. Ini kan lembar pertama. Ini yang sebelah mana sih? Laptopnya sebelah sini atau sebelah sana? Nah, ayo fokus. Fokus. Kita lihat sekarang. Loh. Kasih kopi dulu. Nggak fokus tuh. Kita lihat surat-surat yang dikeluarkan keputusan Dirjen Bina Penta tentang pembukaan negara penempatan. Jadi bukan BP2MI yang membuka maupun menutup. Lihat suratnya. Keputusan Dirjen Bina Penta tentang pembukaan negara penempatan. 5 Agustus 2020. Zoom dikit. Ya. Agustus. Oke, top. Keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/20888/PK-PK02.02/8 Romawi /2020. Yang dibuka hanya 12 negara. Aljazair, Hong Kong, Korsel, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. Turun dikit. Tanggalnya nggak kelihatan. Nah, 7 Januari 2001 muncul lagi surat keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK, ya, nomor 3/100/PK.02.02/1 Romawi /2021. 17 negara, dari 12 negara bertambah 17 negara yang dibuka. Kita baca satu persatu. Hungaria, Hong Kong, Irak, Saudi Arabia, Korsel, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Rusia, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. Oke. Surat berikutnya. Kebawain dikit. Nah, ini nih, 20 April. Nanti naikin ya, tunggu bentar. 20 April 2021. Keluar lagi surat keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/1137/PK.02.02/4 Romawi /2021. Yang dibuka adalah 52 negara. Ayo kita lihat mana aja. Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Denmark,
Djibouti, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Hungaria, Hong Kong, Irak, Italia, Kaledonia Baru, Kenya, Korsel, Libanon. Nanti Korsel kita buka ya. Skema apa yang dibuka? Kan gitu. Kok Korsel ada, tapi skemanya skema apa? Kita lihat nanti. Statistik ada di sini nggak statistik? Kan saya minta statistiknya dimasukin tadi. Mana tiwolnya? Mana biro hukumnya di sini? Mana bagian biro hukum tadi? Saya minta di luar infografis ada statistik tadi. Panggil. Satu orang kontak biro hukumnya. Ayo. Gimana kita mau ngurus negara? Urusan begini aja. Perintah lain dilakukan beda. Ya, buka tuh yang 52 negara dulu deh. Zoom. Udah sampai mana tadi? Naikin, turunin. Udah sampai mana tadi? Korsel, Libanon, Liberia, Maladewa, Maroko, Mesir, Nambia, Nigeria, Norwegia, Panama, PNG, PAI, Polandia, Prancis, Qatar, Republik Kongo, RRT, Rumania, Rusia, Rwanda, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swedia, Swiss, Tanzania, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Yordania, Zambia, Zimbabwe. Geser sekarang, surat berikutnya. Oke, 7 Juni 2021. Keluar lagi keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/16/PK/PK/02.02/6 Romawi /2021. 50 negara. Nambah 1 nih dari 52 negara. Coba mana tambahannya paling bawah pas itu? Coba dilihat deh. Tambahannya mana? Kuwait tambahannya ya. Oke, tambahannya Kuwait. Geser surat terakhir. Surat terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bukan BP2MI. Surat terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tanggal 16 Agustus 2021. 1 bulan lalu berarti ini ya. Keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/2048/PK.02.02/8 Romawi /2021. 56 negara. Oke, kita lihat apa aja. Tambahannya dari 53 ke 56 tambahannya yaitu Jepang, Jerman, dan Republik Malta. Oke. Korea. Coba di zoom. Ya. Nah, Korea kan di situ ada tuh ya, di 52, 53, 5 itu Korea. Yang awal-awal kan bisa ngirim tuh ya. Yang sejak awal, sejak 52, 53, kemudian 56 kan udah nggak bisa ngirim. Ternyata kita lihat secara statistik skemanya Korea hanya untuk pertama P2P. Kedua mana? Ya. Perorangan. Iya. Jadi P2P dan perorangan. Ini yang jawabnya Pak Anas, harusnya yang jawabnya Kedeputian Asia Afrika. Jangan-jangan Kedeputian nggak pernah baca juga nih surat-surat ini. Ya, ini mohon maaf ya. Padahal kalau bicara kewenangan adalah kewenangan Naker. Kita pun tidak berani mengatakan bahwa ini maunya Naker. Tadi jelas. Pertama karena pertimbangan dari negara penempatan. Kedua pertimbangan dari perwakilan Republik Indonesia. Tidak ada tuh pertimbangan BP2MI, ini ditutup, ini dibuka. Tidak ada. Karena dua aja pertimbangannya. Pertimbangan dari negara penempatan dan pertimbangan dari perwakilan Republik Indonesia. Jelas ya. Tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan tim yang kita bentuk, mudah-mudahan upaya-upaya yang kecenderungannya ya sebagian besar tentu bukan menjadi kewenangan kita, tapi kita mengambil inisiatif untuk memberikan saran dan pertimbangan. Ya. Kenapa ini harus dilakukan saat ini? Ya, walaupun sebelumnya kita sudah melakukan banyak hal juga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tolong dibuka yang ini, yang dokumen ini.
Tadi Pak Usman mana udah disampaikan enggak? Ya, sekarang ini yang saya sebut momentum karena memang data positif harian COVID di Indonesia. Buka ya. Next. Nah, ini. Satu-satu dong, Dek. Ya. Ya. Ini satu ya. Ini bulan Agustus. Agustus 2021 ya. Agustus 2021 kita ambil tanggal terakhir. Ini rate positif. Ya, di tanggal 31 di Zoom coba tanggal 31. Di Zoom tanggal 31. Geser. Nah, ya, rate positifnya masih berada di angka 10.534. Kita ingat persis, Korea dan Taiwan memberikan standarisasi di luar hal-hal lain dalam pembicaraan-pembicaraan, ya, di bawah 5.000. Nah, berarti kalau mengikuti standarisasi Korea dan Taiwan dalam pembicaraan sebelumnya, ini belum masuk bulan Agustus. Sekarang next, halaman berikut September. Nah, ini September. Kita zoom ya, September sekarang tanggal 27. Di sini tersedia hingga tanggal 25. Coba tanggal 25 September. Sebetulnya, tunggu deh. 12 dulu, 12. Geser. Nah, oke. Tanggal 11 September itu masih 5.001. Masuk tanggal 12 sudah 3.709. Ini trennya udah turun berarti ya. Dari standar harus di bawah 5.000, 13 di angka 2.577, tanggal 14 September di angka 4.128, tanggal 15 di angka 3.948, di tanggal 16 September di angka 3.145, di tanggal 17 September 3.835, di tanggal 18 3.385, di tanggal 19 September di angka 2.234, di tanggal 20 di angka 1.932, di tanggal 21 September di angka 3.263, di tanggal 22 September ya di angka 2.720, di tanggal 23 September di angka 288.1, di angka 24 257, di angka 25 September ya 2 hari lalu ya 2.157. Artinya apa? Kalau pembicaraan dengan Taiwan dan Korea memberi standarisasi akan menjadi pertimbangan ketika rate positif COVID di Indonesia di bawah 5.000, maka ini adalah momentum kita untuk membicarakan kembali. Kapan kita membicarakan kembali? Tadi saya sudah sampaikan. Langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh tim. Saya ingatkan kembali ya. Tim tadi sudah saya tunjuk ya. Ketua, 2 wakil ketua, sekretaris, 1 wakil sekretaris, dan 5 koordinator ditambah tim asistensi. Kemudian tanggal 27 hari ini surat-surat harus sudah keluar. Saya ingatkan lagi, ya SK tentang tim saya tanda tangan, surat ke Kemlu saya tanda tangan hari ini, ya dengan tembusan Naker, surat ke Naker pemberitahuan tentang tim yang kita bentuk saya tanda tangan hari ini, surat ke Teto undangan untuk Teto bisa menghadiri undangan kita tanggal 29 nanti. Kita tangani hari ini, terkirim hari ini surat ke HRDK, undangan agar HRDK bisa kita undang tanggal 29 nanti lusa. Ya. Kemudian surat untuk Dubes Korea, kunjungan balasan yang insya Allah saya sediakan waktu tanggal 30 jika Dubes Korea berkenan di tanggal itu. Kemudian surat untuk Teto Taiwan atau kepala perwakilan Teto yang ada Taiwan yang ada di Indonesia untuk tanggal 30. Ya. 28 besok tim harus sudah memastikan terkait sarana kesehatan yang baru saja sudah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 51 sarana kesehatan dari sekian banyak dan ratusan sarana kesehatan yang saya tahu. 29 pertemuan ya pagi jam 10 dengan Teto, kemudian siang dengan HRDK. Ya. Dengan Pak Beni. Ya. Apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Ya. Mr. Brian, hari ini saya mengirimkan surat untuk Mr. Brian, untuk Teto, untuk pertemuan kita tanggal 29, apa bisa?
Kapan? 29 lusa. 29 lusa. Saya siapkan waktunya kita pagi. Jam 10. Tanggal 29. Ya, tanggal 29 pagi. Di kantor Pak Benny? Di kantor BP2MI. Oke, ya. Oke, ya. Tanggal 29 pagi jam 10 ya, Mr. Brian. Oke. Ya. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, langsung jadwalkan, Pak. Oke. Ya. Harus begitu Pak Deprio, tak. Kalau kita nunggu lagi bubar ini belum tentu kapan tersambung. Kalau saya kan biasa gitu. Cepat. Sekarang kita telepon HRDK. Ya. Untuk waktu jam 2. Ayo Bu, tolong dikontak Bu, HRDK. Saya ini bingung, dokumen di meja saya ada dokumen dari Bu Yani juga. Ini kok kenapa jatuh di sini ya? Ada penerjemahnya nggak? Ya, di sini ada. Halo Miss Kwon. Miss Kwon, nah, nanti translate ya. Miss Kwon dengan Pak Benny Ramdhani. Ya, halo. Iya, bisakah saya undang tanggal 30 untuk kita ketemu dengan HRDK? Miss Kwon, we have a meeting on 30 of September. 29. Sorry, on Wednesday, 29 of September. Is it okay with you? 29 September? Yes, Wednesday. You mean this Wednesday? Yes, this Wednesday. With Pak Benny. Okay. I Jam will 2. check Jam the 2 siang. schedule and I will tell you later. Is it okay? Yeah, because our schedule is supposed to be at 2 p.m. 2 p.m.? Yes. Okay, I will check. Okay. Oke. Terima kasih, Mr. Kwon. Iya, makasih. Langsung jadwalkan, Pak. Tanggal 29 jam 2. Tadi jam 10 Teto ya. Pak Gatot sebagai ketua tim bisa langsung nanti, selain surat harus selesai hari ini semua, berkoordinasi dengan Pak Depril, dengan Naker. Tadi Pak Yuda saya sudah telepon, ya. Walaupun kita kan menunggu arahan ya dari Naker. Saya sudah koordinasi dengan Pak Yuda tadi, WNI, bahwa kita berkeinginan untuk ke Korea, dan itu sudah saya sampaikan lama ke pihak HRDK. Kita berkeinginan ke Taiwan, itu sudah saya sampaikan, bahkan saat virtual, di mana pihak Taiwan diwakili oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang asal virtual difasilitasi oleh Naker, saya sudah sampaikan, kami ingin segera ke negara Anda, untuk melakukan pembicaraan dengan negara Anda. Tapi kewenangan untuk kita juga bisa berangkat ke Korea, kewenangan untuk kita bisa datang ke Taiwan, itu tentu kewenangan dari Kemnaker. Tapi sekarang harus masuk schedule kita, nggak apa-apa. Kita koordinasi pada level dengan Kemlu, kita siapkan suratnya, tapi pertemuan dengan Naker kita sampaikan juga. Ya. Nah kemarin kan seolah-olah gitu, seolah-olah itu kewenangan BP2MI, terbang ke sana, terbang ke sini, bertemu dengan pemerintah setempat, ya nggak bisa. Ya. Kita hanya menjadi bagian dari tim delegasi atau rombongan Naker. Ya, sehingga apa, suratnya kita siapkan, agenda, jadwal tadi kita tetapkan, kemudian suratnya ke Naker kita kirim juga, gitu. Nah, ke ini Pak, ke Taiwan. Tadi saya koordinasi dengan Pak Yuda, tidak bisa Pak ke Taiwan, termasuk nanti kalaupun itu dilakukan oleh Naker, dipimpin oleh Naker, tidak bisa kita ke sana bicara dengan pemerintahan Taiwan. Karena itu akan menjadi masalah besar. Di sana dikenal dengan One China Policy. Ya. Nah, kita hanya bisa ke Taiwan nanti bicara dengan datang ke KDEI. Dia lebih paham dari saya harusnya. Ya, coba langsung respon ya, khusus ke Taiwan ya. Iya, Taiwan Pak, maaf Ya. Pak. Terkait dengan One China Policy memang benar Pak, betul Pak. Namun Pak, Kasih kuat Bapak dekat baiknya. terkait dengan One China Policy memang benar Pak, betul Pak. Namun Pak, ini pengetahuan kami selama kami di sana Pak, para menteri pun dari kita Pak, para menteri Indonesia Pak, dalam hal ini pun juga
apa namanya pejabat yang ditunjuk oleh presiden pada saat itu Pak bertemu langsung dengan pihak pemerintah Taiwan Pak. Jadi artinya ini gimana ya? Jadi yang artinya Pak adalah tidak ada Pak sebetulnya Pak apa namanya tergantung dari kitanya Pak. Apakah kita ingin bertemu dengan mereka di mana Pak? Bisa saja di kantor mereka Pak, atau kita bertemu di luar Pak. Di luar dalam hal ini satu tempat ya yang memang kita anggap bukan kantornya lah. Jadi di suatu tempat kita pertemuan, dalam hal ini di hotel misalkan Pak. Itu dimungkinkan Pak. Jadi artinya kita tidak juga terikat dengan apa Pak ya, dengan wacana polisi terlalu ketat juga Pak. Karena dari sisi ekonomi pun juga kita lihat dari sisi ekonomi Pak bahwa pihak Indonesia pun banyak pejabat kita setingkat menteri Pak yang bertemu dengan menteri dari Taiwan Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Tapi pertemuannya tidak di kantor pemerintahan. Dalam hal ini jika memang di kantor pun nggak ada masalah sebetulnya Pak. Namun Pak memang Pak ada poin lebih Pak bagi Taiwan nantinya Pak, bahwa Indonesia bertemu dengan pejabatnya mereka di kantornya Pak. Itu aja sebetulnya Pak. Oke. Yang Kalau dihindari begitu, oleh pihak kalau kita, Pak. begitu pernyataan Pak Yuda itu mungkin sebagai sikap kehati-hatian aja. Sikap kehati-hatian. Oke. Apapun ya, bisa atau tidak. Tadi kan ada dua pandangan ini dari Pak Yuda, mungkin ya kita husnuzon aja lah, berpikir positif ya, itu sebagai kehati-hatian kita. Nah tentu apapun kita akan serahkan ke Naker nanti, karena Naker yang akan memimpin delegasi. Kita kan nggak bisa selonong boy Pak, tiba-tiba BP2MB. BP2MB ini siapa gitu kan, hanya badan penempatan tiba-tiba nyelonong ingin dilakukan pembicaraan antar negara. Ya, oke, ya. Saya persilakan ya, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dari kedeputian yang bertanggung jawab dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Badan, Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian. Semua di Jakarta. Polisi mau benar Pak. Ucapan pemberangkatan PMI ke Korea Selatan, SOP fasilitasi pemberangkatan ke Taiwan, dan SOP pengembalian biaya ujian poin sistem EPS yang gagal refund. Memang beberapa nanti Pak yang pertemuan dengan HRDK Korea mungkin juga bisa dibahas terkait dengan pembayaran $24 yang melalui rekening RPL itu Pak. Mungkin karena itu menjadi, apakah itu perlu atau tidak Pak, nanti saya mohon arahan kepada Bapak. Ya. Mungkin itu Pak beberapa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini ya, sejak awal saya katakan kita fokus pada penempatan. Ya. Tertundanya CPMI Korea dan Taiwan. Coba tolong dipahami deh, fokus itu ya. Jadi jangan melebar dulu ke hal-hal lain. Kita habis energi nanti. Banyak waktu kok kita kalau ingin membicarakan hal di luar itu. Fokus ke penempatan yang tertunda. Alasannya apa? Rate positif COVID-nya ini sudah turun. Mereka waktu itu minta syarat, tidak boleh di atas 5.000. Kita buka fakta di depan mereka nih, udah di bawah 5.000. Alasan apa lagi? Kita dengar lagi dari mereka. Kan begitu, Pak. Di luar itu, terkait kunjungan ke Korea, kunjungan ke Taiwan, itu kan usulan saja. Usulan kita tidak punya wewenang kita berangkat ke sana. Usulan nanti ke Naker, agar Naker salah satunya di lain langkah-langkah strategis yang harus diambil dan kita sarankan kemarin saat dalam pertemuan di depan Sesjen dan juga Dirjen adalah salah satunya mengambil langkah untuk bertemu dengan pemerintah Korea. Di Korea langsung, bertemu dengan pemerintah Taiwan melalui KDEI gitu. Ya. Itu usulan, Pak. Ya. Untuk SOP kita sudah selesai. Apa namanya, Bu? Kesehatan itu? Health ya, health, safety, and protection. Sudah selesai. Itu sudah disusun, dibantu oleh staf khusus. Banyak bantuannya, Pak. Termasuk membantu menyusun SOP, protokol kesehatan. Apalagi nih, kalau udah semua kita siapkan. Tinggal ini menjamin terkait sarana kesehatan. Ya kenapa baru sekarang? Karena Kementerian Kesehatannya baru memutuskan terkait 51 nama sarana kesehatan.
Kalau perlu nanti kita ajak Korea dengan HRDK-nya. Ayo kita ninjau sama-sama sarana kesehatannya, gitu kan? Ayo kita bedah tentang SOP protokol kesehatan yang sudah kita siapkan di depan mereka. Itu ya, untuk lebih meyakinkan. Jadi ikhtiar upaya ini, Masya Allah sudah dari lama kita lakukan. Tapi memang Korea dan Taiwan itu kan kadang pertemuan seperti ini mereka nggak mau Bu diekspos. Itu masalahnya. Tapi kalau melihat data-data tadi kan jelas berapa kali pertemuan dengan HRDK, berapa kali pertemuan dengan TETO, ya tanggal, bulan, tahun berapa, di mana pelaksanaan pertemuan, agendanya apa yang disepakati, ada semua terdokumentasi di pihak kita. Saya ingin minta masukan dari yang lain di luar kedeputian yang secara otomatis menjadi tim kerja, ya dari kedeputian lain saya persilakan mungkin bisa sharing ya, sharing pemikiran, silakan. Pak Anu, saya ingin mendengar terkait apa OPP-nya dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Badan, Pak Deputi, dan teman-teman direktur serta koordinator dan subkoordinator yang hadir dalam kesempatan kali ini, TP yang saya hormati. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan OPP yang penempatan Korea. Kami sebenarnya dari sisi materi itu siapa sudah. Yang harus kita pikirkan nanti adalah bagaimana tempat. Kami akan bagi sesuai dengan jumlah PMI dan kami akan petakan berapa jumlah yang Oke, tunggu. Secara materi, kapan dimulai OPP sudah siap? Siapa? Sudah siap. Siap. Oke. Ya. Jadi hanya nanti tempat kami akan berkoordinasi karena ini menyangkut dengan pembiayaan dan PMI. Seperti yang dulu pernah kita gunakan itu adalah di Semarang, di Cirebon, dan di Jakarta pelaksanaannya. Tinggal nanti kita lihat supaya kemudahan JPMI dari mana nanti kita petakan dulu jumlah PMI, Pak. Ketika nanti cukup di Jakarta, kami akan serahkan semua di Jakarta. Ya, dengan mendaya gunakan GIC, Pak. Yang pertama itu secara tatap muka. Kalau memang boleh dimungkinkan dengan cara daring lebih cepat lagi, lebih mudah, kami akan gunakan dengan cara daring, Pak. Seperti yang saya gunakan seperti kemarin untuk penempatan yang ke Jepang. Jadi itu lebih mudah kembali. Itu terkait dengan Korea. Kemudian yang untuk Taiwan, sebenarnya Taiwan bisa kita bagi ke UPT, Pak. Karena pelaksanaan OPP itu anggarannya berada di UPT kita masing-masing, maka nanti akan kita petakan OPT mana saja yang biasanya untuk PMI Taiwan, Pak. Jadi mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Serang, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Untuk OPP sudah siap ya? Yang awalnya atau selama ini kita biasa menggunakan 3 tempat, Cirebon, Jakarta, Semarang. Kalau bisa, ya kita usahakan jadi 1 tempat di Jakarta untuk memberikan kemudahan ya. Atau lebih mudah lagi daring ya. Daring juga bisa kan? Ya, kan udah ada perbannya ya. Oke, jadi untuk daring pun OPP bisa. Ya. Itu Pak Mukarram. Cukup ya, Bapak-Bapak sekalian. Saya minta ini jam berapa? 2 ya. Jam 4 paling lambat surat semua sudah saya tanda tangani atau jam setengah 4. Ya. Oke. Ya. Termasuk besok tim yang akan turun dibagi aja. Ya, misalnya dari 51 itu ada berapa orang? Ya. Misalnya 2-3 orang tim mengcover berapa sarkas untuk turun. Saya minta diambil dokumentasi video, diambil dokumentasi foto. Itu juga untuk kita sampaikan ke HRDK maupun TETO dalam pertemuan kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal lain, tolong untuk kita tetap ya bekerja. Ya, memang kita ini kan bekerja udah benar pun selalu ada pihak yang menganggap kita tidak bekerja, menyalahkan. Kalau saya gampang lah, sederhana. Ya. Ya kita ini jadi pejabat publik ini memang resikonya dimarahin orang, butuh kesabaran, bahkan dicaci maki orang, dihujat orang, itu resiko jadi pejabat publik. Ya, makanya Pak Mukarram harus kayak saya, sabar supaya awet muda, Pak. Ya. Kalau saya kan punya prinsip orang mau marah, caci maki, mau hujat apapun, insya Allah itu jadi ladang pahala bagi saya.
Walaupun kadang-kala kita kesel tuh gini, kalau yang bertanya marah itu CPMI, insya Allah kita nggak marah atau nggak kesel, ya mereka punya hak lah. Tapi kalau udah akun palsu, kemarin kan Pak Sekjen ngomong, aduh Pak Kaban, Facebook saya juga udah penuh dengan orang-orang yang marah, caci maki dan segala macam. Ya sudahlah, kembali ke kita butuh kesabaran, ya, tetap bekerja, fokus, ya. Insya Allah semua jadi ladang pahala bagi kita, ya. Walaupun saya udah minta juga biro hukum sejak awal, ada akun-akun palsu yang motifnya ini bukan CPMI. Kalau CPMI bahkan saya undang kemarin kan. Kalau CPMI saya senang lah, mau marah mau apapun saya anggap sebagai masukan, sebagai kritik, wajib lah. Tapi kalau yang akun palsu yang motifnya menyesatkan informasi, memutarbalikan fakta, kemudian lebih pada motif menghasut, nah ini tolong kita juga ingin mengedukasi. Ya, kita ingin mengedukasi semua pihak, ya, untuk siapapun atas nama kemerdekaan apapun, termasuk kemerdekaan berpendapat, nggak bisa kalau sifatnya hasutan, mengadu domba, ya, menyebarkan berita bohong. Ya, saya sudah perintahkan biro hukum untuk mengambil langkah hukum. Cara mengedukasinya begitu, mengambil langkah hukum. Ya. Kalau CPMI kan justru saya undang ketemu. Terakhir saya undang 1 orang. Itu hanya karena saya baca Facebook kan, ada komentarnya. Saya undang dari Majalengka, ngobrol di sini, di ruangan sini sama saya. Saya berikan penjelasan, pemahaman. Saya senang lah kalau memang benar dari CPMI. Ya, tapi kalau hal-hal tadi ada yang mengambil keuntungan dari situasi ini, kalau istilah di Naker kemarin ada penumpang gelap ya dari situasi ini, ya, yang motifnya tadi ya menghasut, mengadu domba, memperkeruh, ya udah kita akan nggak segan-segan untuk mengambil langkah hukum, ya. Ya itu gampang kok, kalau urusan penegak hukum gampang kok untuk mentrace sekalipun dia menggunakan akun palsu gampang, ya. Bukan tugas kita lah, ya. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, kita akan silakan Pak Budiono. Ya. Baik, terima kasih izin Pak Kepala Badan, Pak Deputi, Bapak Ibu Direktur. Terkait Sarkes, Pak, karena Korea dengan Taiwan ini kan beda, walaupun tadi dikatakan sudah ditetapkan Kemenkes ada 51 terkait dengan proses Sarkes PMI Taiwan, tetapi untuk Korea ini, yang selama ini kita lakukan saat mereka mau prelim itu kan dilakukan di 5 rumah sakit yang ada perjanjian kerjasama dengan kita. Salah satu pasal di dalamnya itu adalah kewajiban pihak rumah sakit itu untuk mengganti biaya kepulangan apabila ada CPMI yang dilakukan pemeriksaan di 5 Sarkes tersebut sampai Korea, di medical check up ulang unfit. Jadi ada pengkhususan gitu barangkali Pak. Barangkali ini mohon Pak arahan lebih lanjut yang selama ini kita lakukan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Bakti Asih Ciledug, Cirebon ada 2, Rumah Sakit Pelabuhan plus Plumbon dan Semarang itu Bayangkara. Mengingat waktu itu pelaksanaan prelimnya ada di Cirebon, Semarang, dan Jakarta. Terima kasih Pak, mohon arahan lebih lanjut. Itu diatur oleh tim ya. Ya, diatur oleh tim. Ada yang lupa tadi. Ada devisi ya. Apa tadi devisi ini nih. Devisi penyaluran KTA. Saya sudah bicara dengan BNI dan BNI sudah setuju jika itu ya menjadi pilihan para CPMI Korea dan Taiwan. Kan begini Pak, mereka ini kasihan udah 2 tahun tertunda, mungkin di antara mereka bahkan saya curiga sebagian besar sudah meminjam uang ke pihak ketiga, kan gitu ya. Nah pihak ketiga ini mungkin saja dengan bunga yang sangat tinggi, sangat besar, itu pada rentenir, ya. Nah BNI udah setuju, ya, menyalurkan KTA kepada mereka untuk mereka jika mendapatkan KTA bisa menutup pinjaman ke pihak sebelumnya. Ya, itu kan sangat membantu menurut saya. Tapi sekali lagi ini tidak boleh ya dipaksa. Tapi kita sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk membantu tujuannya mereka agar mereka terbebas dari hutang piutang yang memberatkan mereka dengan bunga yang sangat tinggi, yang mungkin saja itu dilakukan kepada pihak rentenir. Jadi mereka bisa ngambil di BNI, kemudian tutup ke pinjaman yang lama. Kontraktornya berapa kemarin yang Korea, Pak?
Taiwan berapa Pak? Taiwan berapa? 34 juta. Nah, bisa dibayangkan kan, yang Taiwan ambil di BNI 34 juta, kemudian tutup ya ke pinjaman sebelumnya. Yang sekali lagi mungkin ya, mereka minjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Korea berapa? Korea 32. Nah, Korea misalnya 32 untuk Jawa, luar Jawa 34. Ya sudah, mereka tinggal ngambil uang di bank BNI atau melalui KTA, kemudian tutup ke pinjaman sebelumnya yang mungkin sekali lagi mereka minjam ke pihak rentenir ya dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini kita harus siap ya, karena pihak BNI-nya sudah siap, tinggal bagaimana tim siap ya, kemudian juga para UPT-nya, karena yang akan merekomendasi UPT-nya. Ya, tim verifikasi data juga harus siap terkait nama, by name, by address dari CPMI Korea maupun Taiwan. Tapi sekali lagi ini sifatnya bukan paksaan, karena sejak awal KTA BNI ini ditujukan sebagai pilihan, sebagai alternatif daripada dia menjual harta benda milik keluarga, daripada dia minjam ke rentenir, ya negara menyiapkan fasilitas. Itu ya tujuannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon kehadiran beberapa direktur untuk kita melaksanakan konferensi pers di ruang bawah ya untuk dua hal yang saya sebutkan tadi. Saya ingin hari ini surat-surat yang saya minta saya tangani. Saya ingin besok tim sudah jalan. Ya tadi saya telepon Ibu Menaker sebetulnya sambil rapat tapi belum sempat diangkat. Ya jadi apapun kita ambil langkah-langkah cepat inisiatif sekalipun hal-hal lainnya sekali lagi hal-hal lainnya menjadi kewenangan Kemnaker. Mudah-mudahan idenya dari kita, saran pertimbangan dari kita agar ini untuk mempercepat Kemnaker melakukan langkah-langkah yang terbaik sesuai kewenangan yang dimilikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.